Pernahkah kamu melihat petir tanpa suara? Bayangkan, langit tiba-tiba gelap, angin berhenti, dan semua terasa terlalu sunyi. Tidak ada gemuruh, tidak ada hujan yang terdengar. Tapi kilat terus menyambar berulang kali, seolah sedang memberi tanda. Di sebuah desa kecil, badai seperti itu pernah datang. Awalnya biasa saja. Orang-orang hanya mengira itu hujan besar yang akan segera berlalu. Tapi malam itu ada sesuatu yang ikut turun bersama badai. Sesuatu yang tidak terlihat saat terang. Sesuatu yang hanya muncul ketika kilat menyala. Dan satu kesalahan kecil membuka pintu di waktu yang salah cukup untuk membuat semuanya berubah. Karena sejak saat itu mereka tidak lagi sendirian di dalam rumah. Dan yang lebih mengerikan, badai itu tidak datang untuk lewat. Ia datang untuk menjemput. Langit sore itu tidak biasa. Awan menggumpal tebal seperti asap hitam yang menutup seluruh cakrawala. Angin datang tanpa arah, membawa bau tanah basah yang aneh. Seperti sesuatu yang sudah lama terkubur, kini terangkat ke permukaan. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, orang-orang mulai menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang benar-benar tahu kenapa, tapi semua merasakan hal yang sama, ada yang salah. Raka berdiri di teras rumah kayunya, menatap langit yang semakin gelap. Petir sesekali menyambar, tapi tidak ada suara gemuruh yang mengikuti sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah badai. Ia mengernyit, mencoba memahami keanehan itu, tapi pikirannya justru dipenuhi rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Masuklah, Kah. Jangan lama-lama di luar. Suara ibunya terdengar dari dalam rumah, terdengar sedikit gemetar. Raka tidak langsung menjawab, matanya terpaku pada satu titik di ujung jalan desa. Di sana, di antara kabut tipis yang mulai turun, ia melihat sesuatu berdiri. Sosok itu tinggi, kurus, dan diam. Terlalu diam. Saat kilat berikutnya menyala, sosok itu tampak lebih jelas, seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Namun ketika gelap kembali, sosok itu menghilang. Raka menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya ilusi, mungkin hanya bayangan pohon yang tertiup angin. Ia akhirnya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Hujan mulai turun, tapi anehnya tidak terdengar suara rintiknya di atap. Seolah air jatuh tanpa menyentuh apapun. Lampu di rumah Raka berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Gelap menyelimuti. "Ibu?" panggil Raka pelan. Tidak ada jawaban. Ia meraba-raba mencari senter. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dalam gelap, ia merasa rumahnya berubah. Udara menjadi dingin, dan ada bau lembab yang menusuk hidung. Saat senter akhirnya menyala, cahaya itu menyorot lorong rumah yang sempit. Dan di ujung lorong itu, sesuatu berdiri. Bukan ibunya. Sosok perempuan yang sama seperti yang ia lihat di luar tadi, kini berada di dalam rumahnya. Rambutnya basah, meneteskan air yang tidak pernah menyentuh lantai. Wajahnya masih tertutup, tapi tubuhnya perlahan bergerak mendekat. Raka membeku. Di luar, kilat menyambar lagi tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa badai ini bukan sekadar cuaca. Ini adalah sesuatu yang datang untuk menjemput. Raka tidak bergerak. Tangannya yang memegang senter mulai gemetar. Tapi cahaya itu tetap terarah ke lorong. Sosok perempuan itu berdiri beberapa langkah dari ujung. Tidak tergesa, tidak pula berhenti sepenuhnya. Ia seperti meluncur perlahan, tanpa jejak, tanpa suara. Rambutnya yang panjang menutupi wajah, basah seolah baru saja keluar dari hujan, meski lantai tetap kering. "Ibu?" Suara Raka keluar lirih, hampir seperti bisikan. Sosok itu tidak menjawab, namun kepalanya sedikit miring, seakan mendengar, lalu kembali tegak. Jarak mereka semakin dekat. Raka mundur selangkah. Pikirannya berantakan. Ia yakin tadi ibunya ada di dalam rumah, tapi sekarang hanya ada dia dan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana.
Dengan gerakan cepat, Raka menyorotkan senter ke arah lain, mencoba mencari pintu keluar. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Dinding kayu tampak lebih gelap, seperti menyerap cahaya. Ia melangkah mundur lagi, lalu berbalik dan berlari menuju ruang depan. Pintu utama masih tertutup. Ia mencoba membukanya, tapi gagangnya dingin dan tidak bergerak, seolah terkunci dari luar. Buka, buka, gumamnya panik. Menarik gagang itu berulang kali. Tiba-tiba, cahaya senter meredup. Raka menoleh ke belakang. Lorong itu kosong. Sosok perempuan tadi sudah tidak ada. Namun, perasaan dingin justru semakin kuat. Raka menelan ludah. Perlahan, ia mengangkat senter, mengarahkannya ke lantai. Jejak air mulai muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam lorong. Tetes demi tetes membentuk garis yang mengarah ke tempat ia berdiri sekarang. Raka mundur lagi, napasnya memburu. Ia merasa sesuatu berada tepat di belakangnya. Dengan gerakan kaku, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia menurunkan senter, cahaya itu menangkap sesuatu di lantai jejak basah lain, sangat dekat dengan kakinya. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Tiba-tiba, dari dalam kamar ibunya, terdengar suara pelan. Raka, tolong ibu. Suara itu lemah, seperti tertahan, namun jelas milik ibunya. Raka langsung berbalik. Pintu kamar itu tertutup setengah. Cahaya senter menembus celahnya, memperlihatkan kegelapan pekat di dalam. Ibu, panggilnya ragu. Cepat, sebelum dia datang lagi. Jantung Raka berdegup keras. Ia melangkah mendekat, tangan gemetar saat mendorong pintu itu perlahan. Kamar itu kosong. Tidak ada ibunya, hanya ranjang yang berantakan, dan di dinding, tepat di atas bantal, ada bekas tangan basah yang besar, seperti baru saja menempel dari sesuatu yang tidak terlihat. Lampu senter kembali berkedip, dan di belakang Raka, pintu kamar perlahan menutup dengan sendirinya. Pintu kamar itu tertutup rapat di belakang Raka. Tangannya refleks mencoba memutar gagak, tapi tidak bergerak sama sekali. Ia menekan lebih keras. Panik mulai menguasai. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk hingga ke tulang. Ibu, panggilnya lagi. Kali ini lebih pelan. Tidak ada jawaban. Raka menelan ludah dan perlahan mengangkat senter. Cahaya itu menyapu seluruh ruangan. Lemari tua di sudut tampak sedikit terbuka. Tirai jendela berkibar pelan, padahal tidak ada angin yang terasa. Dan di atas ranjang, bekas tangan basah itu kini bertambah banyak. Tidak hanya satu, puluhan. Seolah banyak tangan pernah menempel di sana. Bertumpuk, saling menindih. Ukurannya berbeda-beda, tapi semuanya terlihat tidak wajar. Jari-jarinya terlalu panjang, dan bentuk telapak yang tidak proporsional. Raka mundur satu langkah. Lantai di bawah kakinya terasa lembab. Ia menunduk perlahan. Air, genangan tipis, mulai menyebar di lantai kamar. Muncul, entah dari mana, air itu dingin. Dan semakin lama semakin luas, merambat mendekati kakinya. Raka terdiam. Napasnya memburu. Matanya terpaku pada permukaan air yang bergetar halus. Lalu, di permukaan itu muncul bayangan. Bukan bayangannya sendiri. Seseorang berdiri tepat di belakangnya. Raka membeku. Ia tidak berani langsung menoleh. Cahaya senter di tangannya mulai bergetar, memantul di genangan air yang kini memperlihatkan sosok itu dengan lebih jelas. Rambut panjang menjuntai, wajah tertunduk, tubuhnya kurus dan tidak wajar. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Di bayangan air, wajahnya terlihat kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya permukaan pucat yang rata, seperti kulit yang ditarik menutup seluruh wajah. Senter Raka berkedip. Dalam satu detik gelap itu, sesuatu terasa sangat dekat. Saat cahaya kembali, sosok itu sudah tidak terlihat di air. Namun napas dingin menyentuh tengkuk Raka. Ia spontan menoleh. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi di dinding, tepat di depannya sekarang, muncul sesuatu yang baru. Tulisan basah
seperti ditulis dengan air. Perlahan membentuk kata-kata yang menetes turun. Jangan buka pintu saat petir ketiga. Raka terpaku membaca itu. Dadanya naik turun cepat. Ia tidak mengerti maksudnya, tapi rasa takutnya semakin dalam. Tiba-tiba, cahaya dari luar jendela menyala terang. Kilat pertama. Raka menoleh ke arah jendela. Tirai yang tadi tertutup kini terbuka lebar dengan sendirinya. Di luar, hujan masih turun tanpa suara, dan pepohonan tampak diam, seperti tidak tersentuh angin. Lalu kilat kedua menyambar. Cahaya itu lebih terang. Dalam sepersekian detik, Raka melihat sesuatu berdiri di luar jendela. Banyak, lebih dari satu. Sosok-sosok tinggi dengan rambut panjang berdiri menghadap rumahnya. Gelap kembali. Raka mundur, jantungnya hampir berhenti. Dan kini ia tahu kilat berikutnya akan datang. Yang ketiga. Raka berdiri kaku di tengah kamar. Tulisan di dinding masih menetes perlahan, seolah belum selesai menyampaikan pesan. Napasnya berat. Matanya tak lepas dari jendela yang kini terbuka lebar. Ia tahu kilat ketiga akan datang. Dan entah kenapa, peringatannya terasa sangat jelas. Di kepalanya jangan buka pintu. Namun, pintu di belakangnya sudah tertutup rapat. Tangannya gemetar. Ia tidak ingat pernah menguncinya. Bahkan ia tidak yakin apakah pintu itu bisa dibuka lagi. Tapi satu hal yang lebih menakutkan adalah kemungkinan bahwa sesuatu di luar sana sedang menunggu. Cahaya tiba-tiba menyala. Kilat ketiga. Dalam sekejap terang itu, pemandangan di luar berubah. Sosok-sosok yang tadi berdiri kini lebih dekat. Wajah mereka masih tidak terlihat jelas, tapi tubuh mereka tampak condong ke arah rumah, seperti tertarik oleh sesuatu di dalam. Dan salah satu dari mereka berdiri tepat di depan jendela, sangat dekat. Raka terlonjak mundur. Cahaya hilang seketika. Kegelapan kembali menelan ruangan. Beberapa detik berlalu tanpa apapun. Tidak ada perubahan, tidak ada gerakan. Hanya napas Raka yang terdengar semakin tidak teratur. Lalu terdengar ketukan pelan dari arah pintu kamar. Raka membeku. Sekali, dua kali, tiga kali. Ketukan itu teratur, tapi terasa salah. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara napas di baliknya. Hanya ketukan itu, seperti sesuatu yang tahu ia ada di dalam. Raka, buka pintunya. Suara itu terdengar lagi. Suara ibunya, lemah, memohon, hampir menangis. Raka menatap pintu dengan ragu. Peringatan di dinding masih terlihat jelas di sudut matanya. Ia menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Ibu, suaranya bergetar. Cepat, dingin sekali di luar. Raka melangkah mendekat. Perlahan, tangannya terangkat, hampir menyentuh gagang pintu. Jaraknya tinggal beberapa senti. Namun sesuatu membuatnya berhenti. Di bawah celah pintu terlihat bayangan. Bukan satu. Ada banyak bayangan kaki yang berdiri rapat di luar, tidak bergerak. Jumlahnya lebih dari yang seharusnya jika itu hanya satu orang. Raka mundur perlahan, wajahnya pucat. Ibu, kamu sendiri? Tanyanya lirih. Tidak ada jawaban langsung. Ketukan berhenti. Sunyi. Lalu suara itu kembali. Tapi kali ini berubah. Lebih dalam. Lebih berat. Buka pintunya. Nada suaranya tidak lagi seperti ibunya. Raka mundur lebih jauh, hingga punggungnya menyentuh dinding. Senter di tangannya kembali berkedip. Cahaya yang tersisa menyorot ke arah pintu. Dan perlahan, gagang pintu itu mulai bergerak sendiri, seperti ada yang mencoba masuk dari luar. Gagang pintu itu berputar perlahan. Raka menahan napas. Tubuhnya kaku, seperti tidak lagi miliknya sendiri. Cahaya senter semakin redup. Hanya cukup untuk memperlihatkan gerakan kecil yang kini terasa sangat mengancam. Klik. Klik. Pintu terbuka sedikit. Udara dingin langsung menyusup masuk, membawa bau lembab yang sama seperti sebelumnya, lebih pekat, lebih menusuk. Raka mundur beberapa langkah. Matanya tidak lepas dari celah pintu yang semakin lebar. Di baliknya, gelap. Gelap.
Tidak ada sosok yang langsung terlihat. Tidak ada ibunya. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Raka. Bisikan itu seperti keluar dari banyak mulut sekaligus. Raka menggeleng pelan, mencoba menyangkal apa yang didengarnya. Ia melangkah mundur lagi hingga tumitnya menyentuh genangan air di lantai. Air itu kini semakin dalam, hampir menutupi seluruh permukaan kamar. Pintu terbuka sepenuhnya. Lorong di luar tampak berbeda, lebih panjang, lebih gelap. Dindingnya tampak basah, seperti dipenuhi lapisan air yang merembes keluar dari kayu. Dan di sana berdiri sosok-sosok itu. Bukan satu, bukan dua. Banyak. Mereka memenuhi lorong, berdiri rapat tanpa bergerak. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuh mereka kurus dan tinggi, sama seperti yang Raka lihat di luar jendela. Beberapa di antaranya tampak sedikit miring, seperti tulangnya tidak tersusun dengan benar. Raka tidak bisa bergerak. Salah satu dari mereka melangkah maju. Perlahan, kakinya tidak benar-benar menyentuh lantai, tapi tetap mendekat dengan pasti. Saat cahaya senter mengenai tubuhnya, terlihat kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat yang terlalu lama terendam air. Raka tersandung mundur, air di lantai beriak, dan lagi-lagi bayangan muncul di permukaannya. Namun, kali ini bukan satu. Puluhan wajah tanpa mata muncul dari dalam air, menatap ke arahnya dari bawah. Mulut mereka terbuka, seolah mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Ikut kami. Bisikan itu terdengar dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari dalam air. Raka menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk ke kepalanya. Sosok yang paling depan kini sudah berada di ambang pintu kamar. Kepalanya perlahan terangkat, rambutnya tersibak sedikit, dan untuk pertama kalinya Raka melihat wajahnya kosong, halus, tanpa satupun lubang. Namun di bagian tengah wajah itu muncul retakan tipis, seperti sesuatu di dalamnya sedang mencoba keluar. Raka menjerit dan meraih apapun di dekatnya. Tangannya menemukan sebuah kursi kecil. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkannya ke arah pintu. Kursi itu menghantam sosok di depan. Tubuhnya tidak jatuh, hanya bergeser sedikit, lalu berhenti. Perlahan, semua sosok di lorong itu mulai bergerak bersamaan. Satu langkah maju, air di kamar naik lebih cepat, dan Raka sadar ia tidak punya banyak waktu sebelum semuanya masuk. Air di lantai kini mencapai pergelangan kaki Raka. Dingin yang menusuk membuat tubuhnya sulit digerakkan, seolah air itu bukan sekadar air, tapi sesuatu yang hidup dan menahan setiap langkahnya. Ia mundur hingga menyentuh sudut kamar. Napasnya pendek dan tak teratur. Sosok-sosok di lorong terus maju, perlahan, serempak, tanpa ragu. Jarak mereka semakin dekat. Kini, ambang pintu tidak lagi menjadi batas. Beberapa dari mereka sudah masuk ke dalam kamar, berdiri di atas genangan air tanpa menciptakan riak sedikit pun. Raka menggeleng, mencoba mencari jalan keluar. Matanya bergerak cepat ke segala arah, hingga akhirnya berhenti pada jendela yang tadi terbuka. Di luar, kilat kembali menyala, memperlihatkan halaman rumah yang kini dipenuhi sosok serupa. Tidak ada celah, tidak ada tempat untuk lari. Ikut kami, bisikan itu semakin jelas, lebih dekat, lebih dalam. Raka menutup mata sejenak, mencoba menahan kepanikan yang hampir membuatnya pingsan. Dalam kegelapan itu, ia mengingat satu hal tulisan di dinding. Jangan buka pintu saat petir ketiga. Pintu sudah terbuka, dan semuanya masuk. Artinya, ia sudah melakukan kesalahan. Mata Raka terbuka kembali. Ia menatap sosak-sosak yang kini mengelilinginya. Air sudah mencapai lutut. Dari dalam genangan, tangan-tangan pucat mulai muncul, mencengkeram kakinya perlahan. Raka berusaha menendang, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Salah satu sosok di depannya kini berdiri sangat dekat. Retakan di wajahnya semakin lebar. Kulit pucat itu mulai terbelah, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Bukan
daging, bukan tulang, hanya kekosongan yang bergerak. Perlahan, dari dalam retakan itu, sesuatu muncul. Sebuah mata hitam pekat, basah, dan berkilat dalam cahaya senter yang hampir mati. Raka tertegun. Mata itu menatap langsung ke arahnya. Lalu satu persatu, sosok lain mulai mengalami hal yang sama. Retakan muncul di wajah mereka, dan dari dalamnya, mata-mata serupa terbuka. Puluhan, ratusan, semuanya menatap Raka tanpa berkedip. Air naik hingga pinggang. Tangan-tangan dari bawah kini menarik lebih kuat, mencoba menyeretnya masuk ke dalam genangan. "Jangan!" Raka berteriak, meski suaranya terasa tertelan oleh ruang itu sendiri. Tiba-tiba, di antara kerumunan sosok itu, muncul sesuatu yang berbeda. Seorang perempuan. Tidak seperti yang lain. Wajahnya terlihat jelas, meski pucat dan penuh luka. Rambutnya panjang dan basah, tapi matanya masih normal. "Ibu?" Suara Raka pecah. Perempuan itu menatapnya dengan sedih. Bibirnya bergerak pelan, hampir tidak terlihat. "Jangan lihat mata mereka." Raka terdiam, namun sudah terlambat. Salah satu sosok di depannya mendekat lebih cepat. Wajahnya yang retak kini terbuka lebar, dan mata hitam di dalamnya semakin besar. Refleks, Raka menatapnya. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Air, gelap, dan keheningan yang menelan segalanya. Tubuhnya terasa jatuh semakin dalam tanpa dasar. Raka merasa tubuhnya tenggelam dalam sesuatu yang tidak berbentuk. Tidak ada atas atau bawah. Tidak ada arah yang bisa dikenali. Hanya gelap yang pekat dan dingin yang merayap masuk ke dalam pikirannya. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya seperti tidak lagi ada. Lalu, perlahan, sesuatu mulai muncul. Bayangan, samar, seperti potongan ingatan yang terpecah. Ia melihat desanya, namun bukan seperti biasanya. Langit selalu gelap, awan hitam menggantung rendah, dan petir menyambar tanpa henti. Rumah-rumah tampak kosong, pintu-pintu terbuka, seolah semua orang pergi begitu saja. Tapi Raka tahu, mereka tidak pergi, mereka diambil. Bayangan berubah. Kini ia melihat hutan di pinggir desa. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, dan di tengahnya ada sebuah tanah lapang yang dipenuhi genangan air. Di sana, banyak orang berdiri mengelilingi sesuatu. Mereka diam, menunduk, seolah sedang menunggu. Raka mencoba mendekat, meski ia tidak yakin apakah ia benar-benar bergerak atau hanya ditarik oleh sesuatu. Semakin dekat, ia mulai melihat apa yang ada di tengah lingkaran itu. Sebuah lubang besar, gelap, dalam, dan dari dalamnya keluar air yang tidak pernah berhenti. Air itu sama seperti yang kini menenggelamkannya. Bayangan berubah lagi. Kini ia melihat seorang pria tua berdiri di depan lubang itu. Wajahnya tegang, matanya penuh ketakutan. Di tangannya, ia memegang sebuah benda kecil yang dibungkus kain hitam. Ini satu-satunya cara. Suara pria itu terdengar berat. Orang-orang di sekitarnya tidak menjawab. Mereka hanya menunduk lebih dalam. Perlahan, pria itu membuka kain hitam itu. Di dalamnya ada sesuatu yang bergerak. Raka tidak bisa melihat dengan jelas, tapi ia merasakan sesuatu yang sangat salah. Pria itu mengangkat benda itu tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke dalam lubang. Dalam sekejap, air dari lubang itu menyembur lebih kuat. Langit di atas mereka terbelah oleh kilat yang panjang, dan satu persatu orang-orang di sekitar lubang mulai jatuh berlutut. Bayangan kembali berubah. Kini semuanya lebih dekat. Raka melihat wajah-wajah itu. Wajah tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, seperti yang mengejarnya sekarang. Tiba-tiba di antara mereka ada satu wajah yang berbeda. Ibunya. "Ibu?" Raka mencoba memanggil, tapi tidak ada suara yang keluar. Perempuan itu menatap lurus ke arahnya. Matanya penuh ketakutan. "Kami yang memanggilnya." Bibirnya bergerak, meski tanpa suara. Bayangan mulai retak. Semua yang Raka lihat perlahan hancur, seperti kaca pecah. Gelap kembali menyelimuti,
Tapi kali ini tidak sepenuhnya kosong. Ada sesuatu di depannya. Lubang itu lebih dekat dari sebelumnya. Dan dari dalamnya sesuatu mulai naik. Bukan manusia, tapi bentuk yang terus berubah. Seperti bayangan yang dipaksa menjadi nyata. Raka mencoba mundur. Tapi ia tidak bisa. Sesuatu menariknya dari belakang. Perlahan, tubuhnya bergerak mendekati lubang itu. Dan tepat sebelum ia benar-benar jatuh ke dalamnya, ia mendengar satu bisikan yang sangat jelas. Kau. Yang berikutnya, tubuh Raka berhenti tepat di tepi lubang itu. Kegelapan di dalamnya bergerak, berdenyut, seperti sesuatu yang hidup. Ia bisa merasakan tarikan kuat dari bawah, seolah lubang itu memiliki kehendak sendiri dan sedang memanggilnya. Kau yang berikutnya. Bisikan itu kini terasa berada di dalam kepalanya. Raka berusaha melawan. Ia menahan tubuhnya, mencoba mundur, meski kakinya seperti tenggelam dalam tanah yang tidak terlihat. Napasnya semakin berat, dadanya terasa sesak. Lalu, sebuah tangan meraih lengannya. Hangat, berbeda dari yang lain. Raka menoleh. Ibunya, wajahnya pucat, tapi masih manusia. Matanya penuh ketakutan. Dengar, jangan biarkan dia mengambilmu, ucapnya pelan. Ibu, ini apa? Ibunya menatap lubang itu sejenak, lalu kembali ke Raka. Dulu, kami membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Badai ini bukan datang, tapi dipanggil. Tanah di sekitar mereka mulai retak. Dari celah-celah itu, tenggen-tenggen pucat bermunculan, mencoba meraih Raka. Kami mengorbankan agar dia tetap di sana, lanjut ibunya. Suaranya semakin lemah, tapi segelnya rusak. Dan sekarang, dia butuh pengganti. Raka menggeleng. Aku tidak mau. Ibunya menggenggam tangannya lebih erat. Kau harus memilih. Memilih apa? Menjadi yang diambil atau menutupnya kembali. Raka terdiam. Tatapannya kembali ke lubang itu. Kegelapan di dalamnya kini semakin jelas, membentuk sesuatu seperti wajah besar tanpa bentuk pasti. Mata-mata hitam bermunculan di dalamnya, menatapnya lapar. Bagaimana caranya menutupnya? Tanya Raka lirih. Ibunya menunduk sebentar, lalu mengangkat pandangannya. Ada air mata di sana. Kau harus masuk, tapi bukan untuk menyerah. Tangan-tangan dari tanah kini mulai menarik kaki Raka lebih kuat. Ia hampir kehilangan keseimbangan. Aku tidak akan bisa keluar, bisiknya. Ibunya tidak menjawab langsung, hanya menatapnya dengan kesedihan yang dalam. Itu satu-satunya cara. Raka menutup mata sejenak. Semua ketakutan, semua bayangan yang ia lihat, semuanya mengarah ke satu pilihan yang sama. Jika tidak ada yang menghentikannya, maka badai ini tidak akan pernah berakhir. Raka menarik napas panjang. Lalu, perlahan, ia melepaskan genggaman ibunya. Ibu, jangan ikut, ucapnya pelan. Sebelum ibunya sempat menjawab, Raka melangkah maju, langsung ke dalam lubang itu. Dalam sekejap, kegelapan menelannya. Tubuhnya terasa hancur, ditarik ke segala arah, tapi ia tetap memejamkan mata. Ia mengingat semua yang dikatakan ibunya. Jangan melihat, jangan mengikuti. Di tengah kegelapan itu, ia merasakan sesuatu. Inti, sumber dari semua ini. Raka membuka matanya. Di hadapannya, ada satu titik cahaya kecil, dikelilingi oleh bayangan yang bergerak liar. Tanpa ragu, ia meraih cahaya itu. Dalam sekejap, semuanya berhenti. Air menghilang, bayangan lenyap, dan untuk pertama kalinya, badai itu benar-benar sunyi. Di dunia nyata, langit perlahan kembali terang. Namun, di dasar yang tidak terlihat oleh siapapun, sesuatu tetap terkurung. Dan, kali ini, tidak sendiri. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Langit desa itu kembali biru, seolah tidak pernah ada awan hitam yang menggantung berhari-hari. Tanah yang sempat tergenang kini kering, dan udara terasa ringan. Tanpa bau lembab yang dulu memenuhi setiap sudut, orang-orang mulai keluar dari rumah mereka dengan ragu. Banyak yang tidak mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu
hanya satu badai itu sudah pergi. Rumah Raka berdiri seperti biasa. Pintunya sedikit terbuka. Di dalam, tidak ada tanda-tanda kerusakan besar, hanya bekas air di lantai yang perlahan menghilang seiring waktu. Ibunya duduk di ruang tengah, diam, menatap kosong ke arah pintu. Wajahnya pucat, tapi matanya masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seseorang bertanya padanya, "Raka di mana?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya bibirnya bergerak pelan. "Dia menyelamatkan kita." Tidak ada yang benar-benar mengerti maksudnya. Tapi sejak hari itu, tidak ada lagi badai aneh yang datang ke desa itu. Namun, setiap kali langit mulai gelap dan petir menyala di kejauhan, ibunya selalu menatap kosong ke arah hutan, seolah menunggu atau mungkin mendengar, karena kadang-kadang di antara kilatan cahaya itu ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Perasaan bahwa sesuatu masih melihat dari tempat yang tidak seharusnya ada. Tidak semua badai datang dari langit. Beberapa dipanggil, dan ketika sesuatu yang seharusnya terkunci akhirnya terbuka, dunia tidak akan pernah benar-benar kembali seperti semula. Mungkin kita mengira semuanya sudah berakhir. Langit kembali cerah, suara kembali normal, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi di balik semua itu selalu ada sesuatu yang tertinggal, dan mencari siapa yang berikutnya akan membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup.